mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengar lagu pujian dari Paduan Suara Sekolah Minggu. Kita Warta Jemaat Minggu. Jemaat
Yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta gereja kita pada hari ini, Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat HKBP Batam, Resort Batam yang datang beribadah pada saat ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan topik minggu berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Yang kedua, jemaat baru. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat baru di gereja kita. Yang pertama, Bapak Freddy Parulian Panjaitan dan Ibu Lela Intansari Hutasoid. Mereka pindah dari HKBP Dame, Resort Dame, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Alamat mereka di Bengkong Indah, masuk WIK Bengkong Indah. Yang kedua, Bapak Dimas Yanturi dan Ibu Sri Lestari beserta dengan seorang putri. Mereka pindah dari HKBP Immanuel, Resort Raja Maligas, Distrik 16 Tanah Jawa, Simalungun, masuk WIK Bengkong sekitar. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak W. Sirait dan Ibu T. Borusihite dari WIK Taman Baloi. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang keempat, jemaat penuh. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Agustus 2023, telah diterima menjadi jemaat penuh Sabam Sihombing dari WIK Batam Center. Yang kelima, jemaat yang meninggal. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, telah meninggal dunia Ibu Lusti Tamba atau Opu Raja Boru, tutup usia 58 tahun, istri dari Bapak J. Manulang dari WIK Bengkong Indah, dimakamkan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 di Dolok Sanggul. Yang keenam, kunjungan gereja Kornaposo PHD. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Naposo PHD gereja kita mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Resort Singapura yang didampingi oleh Amang Pendeta David R. Hutasoid MTH. Yang ketujuh, paduan suara anak sekolah minggu. Pada hari ini dalam ibadah pukul 8, paduan suara anak sekolah minggu mempersembahkan lagu pujian. Yang kedelapan, baptisan kudus. Pada hari ini dalam ibadah pukul 10 WIB akan dilayankan baptisan kudus kepada 14 orang anak, 5 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan. Yang kesembilan, basar makanan dan penjualan kaos panitia tahun profesionalisme dan penata layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, pada hari ini setelah ibadah pukul 8 WIB, panitia tahun profesionalisme dan penata layanan gereja kita mengadakan basar makanan. Oleh karena itu diharapkan kepada kita semua jemaat agar dapat berpartisipasi. 10 pembelajaran katekisasi CD. Pada hari ini Minggu 27 Agustus 2023 pukul 15 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan pelajar CD dan orang tua. Diharapkan agar seluruh pelajar CD dan orang tua mengikutinya. 11. Pertangyangan WIK. Tempat dan jadwal ibadah pertangyangan WIK di gereja kita pada minggu ini, Rabu 30 Agustus 2023, pertangyangan di WIK Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center, Tiban, dan Bengkong sekitar.
Pada hari Kamis 31 Agustus 2023, pertanyaan di Wik Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Pada hari Jumat 1 September 2023, pertanyaan di Wik Baloi Kolam 3, Seipanas, Parserahan Muka Kuning, dan Blok 6. 12 Sermon HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Senin 28 Agustus 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan Sermon HKBP Distrik 20 Kepri bertempat di kantor distrik Batam Center. 13 Pertanyaan Kor Ama PHD dan Keluarga. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 pukul 19.30 akan dilaksanakan pertanyaan Kor Ama PHD dan Keluarga bertempat di Rumah Amang CST BM Manulang dan Ibu Boruhuta Julu, alamat Perumahan Simpang Raya Indah, Blok G nomor 16, Batam Center. 14 Rapat Dewan dan Seksi. Sehubungan dengan gereja kita yang akan mengadakan rapat huria, diminta kepada setiap dewan dan seksi kategorial untuk berkoordinasi dalam menyusun program dan anggaran untuk tahun 2024 yang akan dibawa ke rapat huria. 15 Pelatihan musik. Sehubungan dengan telah dibukanya pelatihan alat musik biola dan saksofon, maka pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 16 WIB bertempat di gereja akan diadakan pertemuan dengan orang tua dan peserta yang telah mendaftar. 16 Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit dan menjalani pemulihan. Nama-namanya ada di layar proyektor. 17 Sumbangan bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Toko Bunga Gabe Floris, Wik Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. 18 Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Warta keuangan, saldo akhir per 26 Agustus 2023 berjumlah 688.762.215 rupiah. Demikian warta jemaat kita. Terima kasih. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Ina Lubuk Baja.
kantong 1A dan 1B sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan selanjutnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Minggu ini, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, barangkali semua kita merindukan, menginginkan berkat dalam hidup kita. Mungkin berbagai jenis-jenis berkat yang tidak bisa kita klasifikasi satu persatu. Berbagai jenis-jenis kebutuhan kita. Barangkali saudara-saudara, semua kita menginginkan berkat kekayaan. Kekayaan yang melimpah, hasil kerja yang melimpah. Semua kita menginginkan berkat kesehatan, anak yang sukses, berhasil. Saudara-saudara, sama seperti David dalam nats ini, ia menginginkan berkat dari Allah. Ia menginginkan sebuah pemberian dari Allah. Silehon-lehon di debata. Tapi saudara-saudara, berbeda berkat yang dimaksud Allah dengan yang dimaksud oleh David, yang diinginkan oleh David. Berkat yang diinginkan oleh David adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dituliskan di sana, tabut perjanjian itu tinggal selama 3 bulan di kota Filipi, di kota Filistin, di rumah Obed Edom, maka Tuhan memberkati rumah itu. Mereka kaya, melimpah hasil pekerjaan mereka. Barangkali David berpikiran seperti itu. David menginginkan berkat dari Tuhan, maka dia harus memindahkan tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian atau poti perpadanan adalah simbol kehadiran Tuhan bagi orang Israel. Maka di mana tabut itu diletakkan, maka di situ berkat Tuhan ada. Saudara-saudara, sukacita David ketika dia bisa memindahkan tabut perjanjian itu
ke Yerusalem. Lalu ketika dia memindahkan tabut perjanjian itu, dia bersuka cita, dia menari-nari. Bahkan istrinya Mikal pun memandang rendah David ketika David menari-nari. Tapi di situ dia bersuka cita karena dia telah bisa memindahkan tabut perjanjian itu. Maka saudara-saudara, bagi David berkat itu Tuhan memberkati ketika dia menghadirkan Allah dalam hidupnya. Ketika dia menghadirkan Allah dalam lingkungannya. Ketika tabut perjanjian itu dipindahkan, lalu tabut perjanjian itu ada dalam kemah, di bagasan udung-udung, dalam tenda. Lalu David berpikiran, tidak elok saya tinggal di rumah yang bagus yang terbuat dari kayu aras, sementara Allah tinggal di dalam kemah. Maka dia berencana mendirikan tempat daripada tabut perjanjian itu. Dia berencana mendirikan bait Allah, bait Tuhan. Lalu ketika rencana itu dia cetuskan mendirikan bait Allah, lalu Allah mengutus Nathan untuk memperingatkan David, untuk menegur David. Saudara-saudara, Allah katakan kepada David melalui Nathan, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel. Aku tidak pernah diam dalam rumah. Maka saudara-saudara, ketika David mau mendirikan rumah bagi Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak pernah diam dalam rumah yang didirikan oleh manusia. Di situ Tuhan mau katakan bahwa dia tidak dibatasi oleh ruangan, dia tidak disekat-sekat oleh manusia. Allah itu adalah Allah yang tak terbatas. Aku tidak pernah diam dalam rumah. Lalu dalam 2 Samuel 7 ayat 10 dia katakan, aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lain seperti dahulu. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel. Maka saudara-saudara, kehadiran Allah bukan tempat. Rumah Allah bukan tempat, bukan bangunan. Tetapi rumah Allah adalah ketika aku hadir, ketika aku menempati, ketika aku berdiam. Ini Daud berpikiran, saya akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, saya tidak pernah tinggal dalam rumah buatan manusia, tetapi saya berdiam di dalam umatku. Maka di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Tuhan, rumah Tuhan, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan berdiam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka belajar dari David, dia menginginkan kehadiran Tuhan dan dia menciptakan atau membangun rumah bagi Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, rumah itu tidak didiami oleh Tuhan, tapi anak-anak David didiami oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan tempat, bukan bangunan dan zabu,
dangingananon, dan bangunanon. Tapi hati kita adalah tempat kehadiran Tuhan. Maka yang pertama dari David ini, dia menginginkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Pucuk dicinta ulam tiba, bukan hanya hidupnya, Allah hadir dalam keturunan David. David menginginkan sebuah rumah bagi Tuhan, tetapi Allah menjadikan keturunan David sebagai rumah bagi dia, tempat kehadiran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Daud mengaku kecil di hadapan Allah. Met doi bana dia dopan di debata. Ido makana di dokibana di ayat 10 lalu, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Siapakah aku ini? Tungi sema awona le debata, tungi sema akayana koki dibuat koa usongonon. Saudara, ketika Tuhan memberkati David, dang lam tibu ibana dirajumi ibana, alai lam met do ibana dirajumi ibana. Siapakah aku ini? Saudara-saudara, dia tidak semakin merasa tinggi di hadapan Tuhan, tapi dia merasa met di hadapan Tuhan. Tungi sema awong. Siapakah aku ini? Sehingga engkau menghargai aku, sehingga engkau memberkati aku sedemikian ini. Siapakah anak-anakku? Maka saudara-saudara, berkat Tuhan atau kehadiran Tuhan atau pemilihan Tuhan dalam hidup David, dalam hidup anak-anaknya, dia syukuri di hadapan Tuhan. Dia mengaku di hadapan Tuhan. Tungi sema awon. Saudara-saudara, dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia sebatas makhluk, sebatas ciptaan di hadapan Tuhan. Aitungi sema awona lede batas, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Siapakah aku ini sehingga engkau membuat aku sebagai rumahmu. Engkau mengunjungi aku, engkau hadir di dalam aku, di dalam anak-anakku, dalam keluargaku. Isema awot tungi semau dipakeho ahu gabe bagasmu. Saudara-saudara, tadi sudah kita bahas yang pertama bahwa kehadiran Allah itulah rumah Allah. Memang David tidak diizinkan Tuhan membangun sebuah rumah, tapi Tuhan katakan kepada David melalui Nathan, biarlah dia, biarlah keturunannya, biarlah umat Israel menjadi rumah bagiku. Memang bangga hidup di mana, lacia dorohana, hidup makan hidup kibana, itu ngisi ma'awona li Tuhan. Maka saudara-saudara, Allah menghargai David ketika Allah datang dan menjadikan David dan keturunannya sebagai rumah bagi Allah. Dia bilang torukdo rohani si David, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, barangkali berkat bagi David itu berkat kekayaan, berkat kemakmuran ala Raja Ibana. Alai berkat bagi Tuhan, saya hadir di tengah-tengah umatku. Itu dok Ibana, itu di bata. Alani itu David meminta kepada Tuhan,
agar Tuhan bertindak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak atau bukan sesuai dengan rencana David. Anggu pikiran di mana mamora, gabe, sejahtera, itu pikiran di mana? Ala di pikiran ni debata raksongoni. Ala ni ido kibana dia meminta sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 25. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarga hambamu ini. Tetapi sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janjimu mengenai hambamu ini dan mengenai keluarga hambamu ini. Dalam bahasa Batak dikatakan pinoparnina posomon, dan keturunan-keturunannya. Maka di sini saudara-saudara, dia tidak mengatur Tuhan. Melonakani ketika dia mau membangun bait bagi Tuhan, dia mau mengikat Tuhan dalam sebuah rumah, dalam sebuah tempat. Tapi Tuhan tidak bisa diikat, Allah tidak bisa diikat. Maka David katakan, sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya. Seguru di homa ali Tuhan pada mitu naposomon doh tu pinoparni naposomon. Maka dia membiarkan Allah bertindak dalam hidupnya dan tidak membatasi karya Allah di dalam hidupnya. Nakinga hudok, Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah tidak bisa diikat dengan bangunan. Maka David di sini, tepatilah janjimu bagi hambamu dan keluarga hambamu ini. Saguru di homa ali Tuhan. Temo kana hinaholongan di bagasan kuarin Tuhan Yesus Kristus. Apa berkat yang dijanjikan oleh Allah bagi David? Tinggal coba hudok tu kita pasu-pasu hamoraon, kesehatan, anak yang sukses, anak-anak yang baik, karir. Idora jenis-jenis ni berkat, jenis-jenis ni pasu-pasu. Ngatahilala. Sehat-sehat, disudia ke perjalanan. Alai berbeda do pasu-pasu nani do ni debata yang dijanjikan Allah kepada David dan yang diinginkan oleh David, yang diklasifikasikan oleh David. Apa berkat? Ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu. Maka berkat itu adalah supaya tetap ada di hadapanmu. Maka saudara-saudara, David mungkin menutup jenis-jenis berkat yang tadi. Maka David menyimpulkan berkat Tuhan adalah supaya tetap ada di hadapanmu. Kalau tarajumi do si lehon-lehon di debata harus di bagasan ngulon. Dunia ini pemberian Tuhan. Apa yang kita nikmati dalam dunia ini adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita nikmati dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bukankah kita fokus kepada pemberinya, bukan kepada pemberiannya? Kang atumago kita fokus tu debata na mangalehot silehon-silehoni, na mangalehot saluhut nai. Maka di sini David katakan supaya tetap ada, supaya tetap berada, supaya tetap ada dalam ingatan Tuhan. Maka berkat itu adalah tetap ada di hadapan Tuhan, tetap ada dalam ingatan Tuhan. Maka berkat itu adalah tetap ada dalam kehadiran Tuhan. Saudara-saudara,
yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Adonggo ya madok kosongonon. Saya lebih bagus tinggal di neraka asal bersama-sama dengan Tuhan daripada tinggal di surga tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka bukan tempatnya yang menentukan adalah Tuhannya. Di mana Tuhan itu? Maka ketika Tuhan katakan tadi bahwa Dia hadir dalam keturunan David, bahwa Dia hadir dalam umatnya itu, bahwa Dia hadir dalam umat Israel, kehadiran Tuhan itu adalah berkat yang tetap sampai selama-lamanya. Atong dihamuak kana hinaholongat di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Topik kita minggu ini adalah berkat Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hoddo pasu-pasu ni Jehuba saliling nililing. Maka di sini David katakan bahwa berkat itu adalah dia dan keturunannya ada di hadapan Allah. Saya ulang, dia dan keturunannya ada di hadapan Allah. Berada di hadapan Allah, berada di hadapan Tuhan, berada dalam Tuhan. Rabdohot debata. Atau nggak kamang dohot takayanang ido hape pasu-pasu na balga. Ido sonang niroha na balga. Molorap au, molorap hita, rabdohot debata. Jadi molo ngarap dohot debata do seleho pasu-pasu. Sonang marohatta, rabdohot Tuhani. Amin. Terima kasih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Engkau hadir dalam hidup kami. Kehadiran-Mu ya Tuhan adalah rumah bagi Engkau. Kehadiran-Mu dalam hidup kami adalah rumah-Mu, bayit-Mu yang kudus ya Tuhan. Maka Engkau kuduskan kami, Engkau kuduskan hati kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu ini, kiranya Tuhan mau, kiranya Tuhan berkeinginan untuk hadir dalam setiap hidup kami, untuk hadir dalam setiap kegiatan kami, dalam aktivitas kami. Sehingga ketika Engkau hadir, Engkau dekat, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau memberikan banyak berkat seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berkatilah hamba-Mu ini, berkatilah umat-Mu ini, hadirlah dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan kami. Kami puji Engkau ya Tuhan, yang senantiasa bersama-sama dalam perjalanan hidup kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapasahak mapiliata meredi mahita.
Aku
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.